aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Mari lebih lagi kita angkat pujian sebagai doa di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Mari bersama katakan, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Kita akan
Katakan, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku, untuk melakukan kehendakmu. Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu
betapa kami orang-orang yang berbahagia Tuhan. Karena kami memiliki Engkau. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melewati hidupmu, melewati teladan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, melewati kebenaran firman-Mu yang Kau bukakan dalam hidup kami, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sekalipun keadaan dunia ini tidak semakin membuat kami nyaman Tuhan, tapi oleh karena kami mengenal Engkau, oleh karena kami menerima kebenaran-Mu dalam hidup kami, kami ada sampai hari ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian Tuhan. Apa yang harus kami sampaikan kepada umat-Mu pada saat hari ini. Kau menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kau taruhkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat hari ini. Layakan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Kau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari lepas hari ini Tuhan selalu bukakan dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Waktu pujian ini dinaikkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya merenungkan ya, benar-benar pujian ini tidak mudah untuk dinaikkan Bapak Ibu. Tanpa kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya, dulu pemahaman saya, saya sudah bertobat, ya, saya sudah punya karunia, saya memiliki karunia, saya sudah bisa ngomong seperti itu. Saya pikir saya sudah pantas untuk menjadi berkat. Setelah saya mendapatkan pujian ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan yang kita naikkan tadi, ya, di rapnya itu banyak jiwa yang terhilang akan binasa, jadikan aku alatmu. Itu tidak mudah Bapak Ibu, menjadikan kita itu alatnya Tuhan. Dulu saya pikir ya menjadi alat Tuhan sudah punya karunia, sudah jadi jaminan Bapak Ibu. Setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, itu tidak mudah menjadi alatnya Tuhan. Apalagi kita mengatakan untuk menyelamatkan mereka. Tidak mudah Bapak Ibu, Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita di kayu salib, amin. Dia memberi nyawanya untuk disalib Bapak Ibu. Tapi pada waktu yang lalu saya pikir cuma hanya sekedar karena pemahaman pada waktu-waktu yang lalu itu cuma karena Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Ya. Yang dulunya kita tidak mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, ya, kita tinggalkan segala kehidupan dosa, kehidupan dunia ini, padahal belum benar-benar kita meninggalkan kehidupan
kehidupan kita yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya. Belum, masih dalam pertobatan yang istilahnya masih baru dalam pertobatan. Tapi banyak orang setelah baru bertobat sudah melayani Tuhan. Termasuk saya dulu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena apa? Pemahaman dulu seperti itu. Padahal belum benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Belum benar-benar hidup saya itu bisa menjadi contoh dan teladan sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, sehingga setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini dibukakan kepada saya, ternyata nggak mudah menjadi alatnya Tuhan itu, menjadi saksi, menjadi berkat itu nggak mudah. Tidak cukup hanya lulusan teologi, sekolah teologi terus kita melayani pekerjaan Tuhan. Sudah cukup kita diberikan titel PDP, PDM, PDT. Ya, enggak semudah itu, Bapak Ibu. Pemahamannya. Setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya mengerti sekali di Roma 8 ayat yang ke-28 29. Saya sangat diberkati melewati firman Tuhan ini. Ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, disinilah saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu setelah saya melewati yang namanya proses. Ya, artinya melewati proses itu saya tahu, ternyata kehidupan kekristenan itu harus melewati yang namanya sekolah kehidupan untuk kita mengalami hidup kita bersama Tuhan. Amin. Terus ada firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid. Firman Tuhan juga mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridmu. Amin. Berarti Bapak Ibu Saudari kita harus dimuridkan dulu. Ya, dimuridkan itu bukan harus sekolah secara teologi, itu harus Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang hanya terfokus dengan sekolah teologi. Ya. Tapi yang sebenarnya adalah kita proses kehidupan ini, sekolah kehidupan bersama-sama dengan pengalaman kita di dalam Tuhan. Melewati masalah kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Itu adalah sekolah kita sebenarnya. Disitulah kita memiliki pengalaman bersama Tuhan. Amin. Disitulah kebenaran itu dinyatakan dan dihidupkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti tentang kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita jalani dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, sehingga saya terkagum-kagum dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kagum dengan kebenaran firman Tuhan itu nyata, Bapak Ibu. Hidup kebenaran firman Tuhan itu kalau kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Melewati yang namanya proses, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus mengalami, kita harus mempraktekkannya sehingga kita melihat, wow, firman itu hidup. Itulah yang membuat saya hari-hari terus mencari kebenaran itu, Bapak Ibu. Sehingga saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini walaupun rasanya sulit dan berat. Tidak mudah melakukannya, kebenaran yang murni ini. Kalau kita dulu mencari firman Tuhan yang enak-enak saja, kalau kita mau memberi, ya, kita akan diberkati seperti itu. Ya, kalau kita bayar perpuluhan pasti kita akan diganti berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Kalau kita memberi, ya, hanya sebatas itu, Bapak Ibu, pemahaman kita. Ya, jadi tujuan kita menjadi orang Kristen, ya, pemahaman kita pada waktu itu cuma hanya sekedar kalau kita ingin mengikuti Tuhan itu ingin mencari berkatnya, bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Padahal ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya,
Tapi kita cari berkatnya dulu, bukan cari kebenarannya, Bapak Ibu. Terbalik. Karena mencari kebenaran itu sulit. Kalau kita mau melakukan kebenaran yang benar-benar, kebenaran yang murni. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ya, itu kebenaran Bapak Ibu. Banyak hal lagi. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kita harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang mengata-ngatai kita. Kita tidak cukup hanya di mulut kita mengampuni, oh saya sudah mengampuni. Tidak Bapak Ibu. Itu sampai benar-benar kita tulus mengampuni, benar-benar kita tulus, bukan hanya sekedar mulut. Itu tidak mudah, itu memakan waktu, proses. Saya disekolahkan di sini Bapak Ibu karena saya benar-benar disakiti. Pelayanan saya dihancuri, nama baik saya dihancurkan, dipermalukan. Dan orang yang mempermalukan saya itu bukan orang yang, ya orang-orang yang jadi teladan bagi saya sebenarnya. Yang saya tidak pernah pikirkan kalau orang-orang seperti ini bisa menyakiti hati saya. Bisa berbuat seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah bayangkan. Yang tadinya saya yang tadinya orang ini menjadi teladan bagi saya, menjadi orang tua rohani saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru itu saya diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini yang menyakiti hati saya, yang memfitnah saya, yang menghancurkan pelayanan. Betapa sakit, pedih. Secara manusia saya tidak mungkin bisa mengampuni. Bahkan saya hampir pada waktu itu hampir lari dari pelayanan karena saking kecewanya, saking kepahitan. Tapi yang saya katakan tadi, karena anugerah Tuhan saya ada sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Sehingga saya belajar, saya menemukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan sangat mujizat, itu yang katakan saya mujizat itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, mujizat itu kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dan kita tercelik, terbuka menerima kebenaran firman Tuhan ini dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Itu melewati proses Bapak Ibu, saya tahu. Wah, setelah saya menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu yang di Roma 8 ayat yang ke-28 itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dulu saya sering menerima kebenaran firman Tuhan ayat ini Bapak, tapi belum benar-benar tersadarkan. Setelah melewati proses yang begitu menyakitkan, begitu pahit Bapak Ibu, yang membuat saya hampir ya lari dari pelayanan. Ya saya tahu lari dari pelayanan pasti hidup kembali ke kehidupan yang lama Bapak Ibu, itu jelas sudah. Karena frustasi, karena kepahitan banyak orang lari meninggalkan Tuhan. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, ya melewati Roma 8 ayat yang ke-8 ini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah di situ saya ngeh dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata masih ada hati saya karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya mengasihi Tuhan sehingga saya pada waktu itu sadar Bapak Ibu dan bangkit. Dan saya benar-benar mulai menerima kenyataan itu, ya. Karena semuanya mendatang kebaikan dan saya terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya bertanya, Tuhan, ya ada apa semua yang terjadi ini Tuhan? Ya, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan mau? Seperti pujian kita ini tadi kita angkat tadi. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku.
Jadi saya berkata, Tuhan, tolong aku, buat aku mengerti apa yang kau inginkan dalam kehidupanku, Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semua kita, Tuhan punya rencana, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita meresponi atau tidak? Melewati kehidupan, melewati proses kehidupan. Amin. Saya langsung nangkap, Bapak Ibu Saudari, oh ternyata ada maksud Tuhan. Sehingga di sini katakan, Bapa tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya terus bertanya, pujian ini saya ya bersyukur menjadi berkat bagi saya. Jadi Tuhan, semua yang terjadi ini bukakan apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Ya itulah yang saya katakan tadi, menjadi berkat itu tidak mudah Bapak Ibu. Sehingga saya katakan, setelah melewati proses yang begitu berat itu, setelah saya mengerti kebenaran melewati Roma 8 ayat yang ke-28 itu, saya bilang saya baru sah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan setelah saya mengerti kebenaran ini. Walaupun belum sempurna, amin. Walaupun belum sempurna, saya mengerti dan saya mulai mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Sehingga saya katakan menjadi berkat itu melewati proses, melewati sekolah kehidupan. Amin. Kalau kita mau mengerti ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan itu begitu luar biasa. Kita tidak mau berlambat-lambat lagi dalam hidup ini, bermanja-manja, mengasihani diri, ya, mengikuti perasaan, memberhalakan masalah dalam hidup ini. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kalau orang disekolahkan Bapak Ibu menjadi murid, kalau murid yang pandai, dia justru mengerti ini adalah salah satu berkat bagi dia untuk mencapai prestasi. Amin. Kalau orang ingin berprestasi, dia ingin giat untuk melakukan sesuatu yang diberikan kepada dia. Amin. Tapi bagi anak murid yang malas, murid yang bodoh, saya katakan, dia tidak suka hal-hal itu. Dikasih pelajaran yang sulit, dikasih PR sama guru, dia tidak mau Bapak Ibu. Tapi kalau murid yang pandai, murid yang cerdas, dia justru minta, guru apalagi yang harus kulakukan. Dia tidak puas, dia ingin maju, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dalam hidupnya. Supaya hidupnya menjadi orang yang berprestasi, berkualitas seperti itu. Nah kalau mau menjadi murid yang cerdas, amin. Nah banyak orang nggak mau menjadi murid yang cerdas, karena untuk mencapai murid yang cerdas tentu memakan waktu ya yang lama dan berat, nggak mudah, harus giat, harus berjuang, harus rajin. Nah tapi kalau orang nggak mau cari yang mudah, cari yang enak, kalau orang suka, kebanyakan orang tipe di sini, tipenya ingin nyaman, ingin kalau bisa hidup itu dapat berkat aja. Seperti firman, kalau bisa menerima daripada memberi, itu paling enak tuh menerima daripada memberi. Itu kehidupan orang. Kalau untuk berjuang, untuk melakukan segala sesuatu yang lebih berat lagi itu nggak mau. Justru ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Sebab itu saya bersyukur menerima namanya proses itu sakit Bapak Ibu. Saya menerima itu dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan benar firman Tuhan yang mengatakan Roma 8 ayat yang ke-8 itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Setelah saya mengerti dan saya menerima segala sesuatu yang terjadi Bapak Ibu,
puji Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, mengampuni orang lain dengan tulus, menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan kita mau menyakiti hati orang, kita hati-hati Bapak Ibu berkata-kata. Untuk berpikir aja yang aneh juga takut. Mau berbuat ini takut karena ingin mau melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan ada mengatakan pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan jadi sebenarnya kebenaran demi kebenaran itu dibukakan. Oh ternyata kehendak Tuhan ini seperti ini, kita harus mau menyelesaikannya, yaitu hari lepas hari kita itu Bapak Ibu, kita harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kita. Hidup kita mau menyenangkan Dia terus, menyukakan hatinya. Itu sebenarnya kehidupan orang yang mengikuti Tuhan, orang yang mau dimuridkan oleh Tuhan tuh ini. Tidak sibuk dengan urusan-urusan perkara-perkara dunia ini, tidak habis-habis Bapak Ibu. Bukan tidak boleh kita bekerja, kita harus bekerja, kita harus berhasil. Ya. Tidak cuma cukup kita sukses hanya dalam dengan usaha kita berhasil, sekolah berhasil, tidak cukup itu. Kita harus juga yang terpenting adalah kita sukses di dalam Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surganya. Buat apa kita sukses di dunia ini tapi kita ditolak di sana? Nah, kebanyakan orang giat di dalam kesuksesan yang ada di dunia ini. Tapi dia tidak cari habis mati itu kemana. Karena habis mati itu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pasti diadili Bapak Ibu. Apa yang kita perbuat di dunia ini. Sudahkah kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah kita ditanya sama Tuhan. Sebab itu pujian tadi mengatakan, ya, Bapa tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri hari-hari hidup kita di dunia ini, kita harus menyelesaikan tugas kita yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, tugas kita apa? Sebagai orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Amin. Harus mengajarkan anak-anaknya, ya, harus memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya, takut akan Tuhan lewat hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Tidak usahlah kita bilang tadi banyak jiwa yang terhilang. Yang di depan kita ini loh, anak, orang-orang yang terdekat kita ini loh, masih kita harus terbeban melihat hidup mereka ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, kita harus, sebab itu membuat saya hari-hari ini Bapak Ibu, saya tidak cari lagi keinginan dunia. Sudah tidak ada lagi keinginan saya untuk itu. Tidak ada artinya semua itu Bapak Ibu, fana. Yang terpenting bagaimana hidup saya menjadi teladan bagi anak, bagi orang-orang yang saya kasihi. Apalagi saya sebagai seorang gembala Jumat di tempat ini. Sangat berat tanggung jawab saya, beban saya Bapak Ibu, melihat jemaat yang masih hidup belum sungguh-sungguh pada Tuhan. Masih hidup mereka dengan banyak beban, banyak pergumulan sehingga mereka sulit untuk cari Tuhan. Waktu pujian ini menjadi berkat bagi saya. Tolong aku Tuhan, harus buat apa dalam keadaan seperti ini? Melihat jemaat seperti ini, melihat anak seperti ini, melihat orang-orang yang saya kasihi ini seperti ini. Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Saya tahu harga yang dibayar itu mahal Bapak Ibu. Nyawa, seluruh hidup diserahkan kepada Tuhan.
Tidak bisa lagi saya memiliki diri saya. Bapak Ibu, saya tahu harga yang dibayar ini. Kadang-kadang belum 100% saya bisa lakukan. Tapi setidaknya aku mau Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Itu berat Bapak Ibu. Kadang-kadang diperhadapkan dengan proses gini. Ya sudahlah. Tidak bisa bilang apa-apa lagi. Karena saya minta sama Tuhan memang. Saya ingin hidup saya jadi berkat. Saya ingin orang-orang yang saya kasihi benar-benar selamatkan hidup mereka Tuhan. Sebelum menyelamatkan orang lain, diri saya dulu. Amin. Bagaimana saya tidak membayar harga yang mahal sebelum saya menjadi utusan Tuhan. Seperti rapnya, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan inilah aku, Tuhan utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Tidak mudah menyatakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Harus seperti kasih Tuhan. Harus memiliki karakter Tuhan dalam hidup ini. Memiliki kasih-Nya, memiliki kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Itu dijaga benar-benar. Setiap detik menit dalam hidup ini. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah tujuan hidup saya. Kalau saya sering gagal melakukannya itu Bapak, sakit sekali. Sedih sekali rasanya. Aduh, hari ini aku tidak bisa lakukan seperti itu. Itu sangat sedih sekali kalau saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sudah teladani dalam hidup ini. Memiliki kasih-Nya, kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Nah inilah sebenarnya yang kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terbeban melihat orang-orang yang kita kasihi. Bukan dengan cara kita mengasihi anak kita dengan uang, deposito. Bukan itu. Menyatakan kasihnya itu justru membawa kutuk bagi anak-anak kita, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Anak-anak itu punya rezekinya sendiri. Yang penting bagaimana kita memberi contoh dalam kehidupan kita ini takut akan Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Untuk kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Ini sebenarnya tujuan Tuhan. Di kayu salib itu tujuannya datang ke dunia ini. Tujuan Dia datang ke dunia ini untuk karena kasih-Nya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, supaya kita punya hidup berpengharapan di langit baru dan bumi baru. Seandainya tidak ada seperti Yesus yang rela memberi nyawanya, kita tidak tahu kemana, tidak tahu nasib kita kemana Bapak Ibu. Setelah Adam dan Hawa nenek moyang kita tidak tahu. Karena ada Yesus yang rela memberi nyawanya sehingga kita menjadi orang, jadi manusia itu sangat mulia sebenarnya. Sangat berarti, berharga menjadi. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kalau kita hari ini menjadi manusia, ada di dunia ini, diciptakan menjadi manusia. Kita harus gunakan, jangan kita sia-siakan. Kita hargai kasih karunia ini. Sangat mahal harganya Bapak Ibu, sangat mulia sekali kita ini menjadi manusia. Sebab itu jangan kita menggunakan kemanusiaan kita ini menjadi kesetanan, menjadi setan, menjadi binatang. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau menjadi manusia itu, makhluk manusia itu mulia. Kalau menjadi makhluk manusia, dia harus mempraktekkan kehidupan Yesus dalam hidupnya. Mulia.
menjadi agung, mahal. Amin. Dulu saya bukan menjadi makhluk manusia yang mulia, Bapak Ibu. Menjadi binatang, perkataan, sikap hidup. Menjadi setan, bukan menjadi makhluk yang mulia. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini saya diciptakan benar-benar menjadi makhluk manusia yang sangat mulia. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kita harus sadar hari ini, kita harus memiliki, kita harus memahami kita adalah makhluk Tuhan yang sangat mulia. Sebab itu kita harus mempraktekkan kehidupan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh ini dalam kehidupan kita. Kita harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kita harus kudus, kita harus tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Sesuai standarnya Tuhan. Amin. Sesuai standarnya kita masing-masing. Amin. Kalau hari ini kita, aduh Tuhan, aku belum serupa seperti Engkau, sempurna seperti Engkau. Tuhan ampuni aku belum sempurna seperti Engkau. Tuhan, yuk kita mulai mempraktekkan, berjuang untuk kita serupa dengan Yesus. Kita mau sempurna seperti Tuhan, seperti Bapa. Nah itu melewati yang namanya perjuangan. Amin. Kita harus melewati yang namanya perjuangan Bapak Ibu Saudari. Gak mudah. Gak mudah. Nah sebab itu di Ibrani 10 ayat yang 10 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudari. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena kehendaknya kita dikuduskan satu kali saja Bapak Ibu. Untuk selama-lamanya yang Tuhan lakukan ini loh. Yang Tuhan sudah praktekkan itu. Tidak mungkin Tuhan Yesus 2 kali lagi disalib. Cukup 1 kali, amin. Amin Bapak Ibu, kitalah yang meneruskannya. Amin. Kita yang meneruskannya Bapak Ibu di dunia ini. Dia sudah memberi contoh bagi kita selama dia ada di dunia. Dan dia naik mati, bangkit dan naik ke surga. Dia menyediakan rumah di sana. Amin. Nah kita yang mempraktekkan apa yang dia sudah ajarkan. Yang dia sudah contohi selama dia ada di dunia. Ketaatannya. Kehidupan Yesus itu kita harus jalani dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang kita harus contohi dalam kehidupan ini. Kita ini adalah orang-orang perjanjian baru Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita melihat kehidupan Yesus yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Tapi sesuai dengan standar kita masing-masing. Amin. Yang penting kita sudah melakukannya. Benar-benar saya hari ini melakukan kehendaknya itu belum sempurna Bapak Ibu. Belum sempurna. Tapi saya terus mau melakukan apa lagi Tuhan yang harus kulakukan. Apa yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Adakah hidupku ini menyakiti hati-Mu? Mungkin aku tidak sadar. Mungkin aku tidak tahu apa yang ada di dalam diriku yang menyakiti hati Tuhan. Sebab itu setiap detik, menit saya terus duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk minta Tuhan selidiki. Tuhan lihat hatiku ini apakah benar-benar hidupku sudah berkenan atau tidak. Ini aja, melakukan kehendaknya Bapak Ibu dan menyelesaikan pekerjaannya itu ini. Hari-harinya di situ. Selain kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Amin. Kita harus sukses, kita harus berhasil. Tapi banyak orang cuma hanya sibuk dengan urusan yang satu ini aja. Padahal Tuhannya dulu yang benar dalam kehidupan ini. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Tapi banyak orang sibuk dengan hal ini sehingga tidak terjadi kebenaran firman Tuhan itu tidak hidup dalam hidupnya. Amin. Ya. Memang kalau orang sudah terlanjur banyak salah Bapak Ibu, itu memang sulit, saya tahu.
Ya, berat untuk dia melakukan kebenaran ini. Anugerah kalau bisa, tapi itulah nyawa yang harus dibayar. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Mazmur 73 itu Bapak Ibu. Daud juga memiliki kesalahan dalam hidupnya, tapi karena dia mengasihi Tuhan, yang penting hidupku berkenan sama Tuhan. Apa saja sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku akan bayar segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya pun pada waktu-waktu yang lalu saya sering menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ini yang saya lakukan. Sebab itu kalau ada proses dalam kehidupan saya, aku rela Tuhan terima ini. Aku gak berani mengeluh Bapak Ibu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melewati ini. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa menjalani ini. Membayar setiap hutangku Bapak. Aku bayar hutangku. Melewati kesalahan-kesalahanku pada waktu-waktu yang lalu. Dan aku tidak mau lagi Tuhan melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, terbayar. Amin. Dan hari ini walaupun saya menerima namanya proses sesuatu, itu sesuatu yang baru untuk menaikkan kualitas saya. Amin. Menerima level yang baru. Amin. Saya juga pernah mengalami namanya proses itu membayar harga akibat dari kesalahan saya. Bertahun saya bayar ini Bapak Ibu. Dan benar-benar saya ditinggalkan, saya tidak dihargai dan saya tidak dihormati, ditinggalkan anak-anak rohani saya, dikata-katain. Saya terima itu semua Bapak Ibu. Ditinggalkan, dianggap sebelah mata. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Segala ego saya, ambisi saya itu dihancurkan, kesombongan saya, keangkuhan saya dihancurkan di situ. Ya itulah yang dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ditinggalkan, dilepaskan semuanya, baru layak menjadi muridku kata Tuhan. Baru kita menjadi anak yang sahnya Tuhan. Amin. Menjadi hamba yang sah bagi Tuhan. Ini kita harus memiliki kesahan kita kepada Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan yang sah atau belum? Bapak Ibu perlu perkarakan ini dalam hidup. Tuhan, aku ini sudah sah menjadi anak-Mu enggak? Aku sudah sah menjadi hamba-Mu enggak Tuhan? Tapi banyak orang nggak tahu menahu dengan ini, pikir sudah percaya Yesus, menurut dia sudah sah. Belum, Bapak Ibu, belum tentu. Hidup kita itu udah benar nggak? Seandainya kita memiliki satu kesalahan, sudah minta ampun sama Tuhan dan jalani. Harga yang dibayar, amin? Amin. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Hari ini saya mengalami itu, saya menjalani ini. Kalau saya tidak mempraktekkannya, tidak menyaksikan itu dalam hidup saya tidak mungkin bisa mengajarkan hari ini kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya tidak bisa menyaksikan ini kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi menjadi berkat itu saya dulu harus mempraktekkannya dalam hidup saya. Baru saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Walaupun berat Bapak Ibu, saya tahu jemaat Tuhan yang diperhadapkan kepada saya, hamba-hamba Tuhan. Mereka juga melakukan apa yang saya lakukan dulu. Sehingga saya tidak aneh melihat mereka seperti itu. Sehingga saya bilang, Tuhan, tolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Selamatkan mereka. Supaya mereka juga bisa melewati semua ini. Proses ini. Jangan sampai mereka gagal, jangan sampai mereka
aduh Tuhan, tidak mampu menjalani kehidupan ini sehingga binasa. Inilah beban saya Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Banyak jiwa yang terhilang dan binasa. Bukan saya merasa hebat Bapak Ibu, enggak sama sekali. Saya merasa oh aku hebat, aku mau menyelamatkan jiwa. Enggak ada, kalau Tuhan memang mau pakai saya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya mau beri hidup saya kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya lakukan Tuhan. Apa saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saya terbeban dengan saudara-saudara saya. Saya lihat proses dalam hidup mereka itu sangat menyakitkan. Sakit saya melihat mereka diproses. Saya bilang sama Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, kau kan mengasihi mereka. Ini doamu dijawab. Walaupun hasilnya itu bukan sesuai dengan kehendak kita, Bapak Ibu. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka dengan proses kehidupan mereka masing-masing. Amin. Amin. Itulah Bapak Ibu, itulah berkat. Jangan kita untuk menyelamatkan, untuk mendapatkan keselamatan itu tidak jalan dengan cara yang mudah Bapak Ibu. Diberkati dengan uang, hidup sehat, tidak begitu caranya. Amin. Cara Tuhan itu justru tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itulah caranya Tuhan. Kadang-kadang aduh kita, ekonomi kita, hidup semakin aduh rasanya tidak punya pengharapan lagi. Tapi itu cara Tuhan untuk memproses kita, membentuk kita supaya hidup kita diselamatkan Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari ini yang tidak habis-habisnya dia selalu mengajar kita, menasehati kita, menuntun kita di jalan-jalannya yang benar. Amin. Selagi kita masih ada di dunia ini, saya bilang Tuhan, aku ada bangun pada pagi-pagi, aku bangun berdoa. Tuhan, terima kasih. Apa yang harus kuperbuat hari ini? Besok aku enggak tahu aku masih ada enggak. Jadi gunakan waktu yang ada ini Bapak Ibu. Gunakan waktu yang singkat ini. Kita tidak tahu besok atau sejam kemudian, 2 jam kemudian, kita tidak tahu. Kita lihat hari-hari ini, keadaan dunia ini, keadaan COVID ini. Ya. Saya menerima, telepon, WA, yang rasanya tidak mungkin dia dapat yang kena COVID. Bisa terjadi Bapak Ibu. Yang tadinya sehat-sehat, kita dengar sudah meninggal karena COVID. Sehat. 2 hari kemudian meninggal. Betapa hidup di dunia ini tragis. Apa yang kita harapkan di dunia ini Bapak Ibu? Sadar kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, itulah yang membuat saya, apa sih gunanya di dunia ini? Semuanya fana. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau yang kumiliki. Amin. Hanya Tuhan pengharapan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hanya Tuhan pengharapan kita. Hanya Dia penolong kita satu-satunya. Hanya Dia jalan keselamatan kita. Amin. Amin. Mari kita bertobat, kita berbalik kepada Dia. Walaupun harga yang dibayar itu mahal. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tapi gunung batuku jadi keselamatan kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita datang kepada Dia. Tuhan tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku. Sebelum berakhir hariku untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Itu tadi Bapak Ibu, lakukan kehendak-Nya. Ya. Nanti Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan buka jalan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita benar-benar percaya kepada Dia. Seperti imannya Abraham. Lihat imannya Abraham. Ketaatan Abraham itu loh. Kita contohi dalam hidup kita. Amin. Kita pakai dalam hidup kita. Ayo kita menjadi orang yang benar-benar kuat, kokoh di dalam Tuhan. Untuk memiliki kuat dan kokoh, mari benar-benar datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan cuma setengah-setengah mencari Tuhan. Kau tidak akan menjadi kuat, kau tidak akan menjadi kokoh. Kalau kau setengah-setengah hidupmu percaya kepada Tuhan. Inilah yang membuat saya Bapak Ibu, kalau setengah saya tidak akan saya seperti saat hari ini Bapak Ibu. Yang saya rasakan. Saya tidak bisa gambarkan atau saya ceritakan kepada saudara apa yang saya rasakan bersama Tuhan. Tidak ada lagi yang saya ingini di dunia ini selain Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini loh. Harga yang dibayar. Mau bilang apa Bapak Ibu? Pulang? Tuhan panggil? Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Perkarakan kita pulang kemana? Karena kita pasti diadili di tahta pengadilannya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini yang kita harus bawa ke sana. Sudahkah kita menyelesaikan pekerjaan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya? Yuk, itu tugas kita, sudah enggak? Jadi kita sebelum kita pulang, Tuhan aku belum bisa pulang karena aku belum melakukan tugasmu. Lakukan saat hari ini. Amin. Waktu masih ada kesempatan bagi kita. Amin. Nanti kalau Tuhan panggil kita, ini loh Tuhan, aku sudah bawa. Ya, aku lihat kamu sudah bawa hidupmu selama kamu ada di dunia ini. Kamu sudah menderita bersama-sama dengan aku. Maka aku akan permuliakan engkau bersama-sama dengan aku. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Ini loh. Jangan nanti Tuhan bilang, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Karena kita melakukan kejahatan. Artinya kita tidak melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Kita memberontak dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu namanya kita memberontak. Kita tidak sejalan dengan Tuhan. Buat apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak melakukan kebenarannya? Jangan bilang aku orang Kristen, aku pasti selamat. Oh, enggak bisa Bapak Ibu. Lakukan apa yang Dia kehendaki dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudari. Mari kita angkat pujian, kita sadar Bapak Ibu, kita katakan Bapak tolong aku, supaya aku dapat mengerti yang Kau ingini dalam hidupku. Beri aku kekuatan Tuhan, beri aku kemampuan untuk aku melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari kau hari ini menerima berkat dari Tuhan. Dan kau camkan dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Tuhan, aku mau melakukannya Tuhan. Aku bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagiku Tuhan melewati kebenaran ini. Haleluya. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup sebelum berakhir
Katakan banyak jiwa yang terhilang. Mari kita bangkit berdiri. Banyak jiwa yang terhilang. Amin. Akan binasa. Jadikan aku alatmu. Selamatkan mereka. Tuhan inilah aku. Tuhan utuslah aku. Tuhan utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Mari Bapak Ibu naikkan doamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nanti Song Liudida tetap angkat pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu tetap berdoa di hadapan Tuhan. Tolong aku Haleluya. dapat mengerti Kiralawat yang tokoro penayas. Engkau ingini. Yesus Tuhan, tolong Bapa. Sebelum Tolong Tuhan, beri kesempatan bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, selagi kami masih ada Tuhan, tolong kami, berikan kami kesempatan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus, tolong kami. bersedia melakukan Amin. sebelum berakhir hari. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mau menyelesaikan tugas. Katakan banyak jiwa yang terhilang. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu Tuhan. Jadikan aku alat-Mu. Amin. Selamatkan. Selamatkan mereka. Ya, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu katakan, Tuhan inilah aku. Tuhan inilah aku. Tuhan utuslah aku. Tuhan utuslah aku. Utuslah kami Tuhan. Buat saudara-saudara kami, buat orang-orang yang kami kasih. Menyatakan kasih, Menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Taruhkan hati kami, hati yang benar-benar Tuhan haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Untuk kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki selama kami ada di dunia ini. Pakai kami Tuhan. Utuslah kami menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kami banyak melihat jiwa-jiwa yang masih belum Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu harga yang dibayar untuk kami dapat Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang kami kasih. Kuatkan kami, mampukan kami Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya.
Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk.